Yang apa? Oke, ada terjemahan Alkitab baru lagi, tapi mungkin di zaman-zaman beberapa tahun lah, namanya The Passion Translation. Jadi Alkitab itu bukannya dibandel begini kok, jadi per buku. Oh. Dan itu dengan gaya penulisan poetik. Oke. Gitu. Bukan yang kayak gini ya? Ini kok ada buffer di sini sih? Bukan yang begini? Bukan yang begini? Bukan? Wow, ini keren banget nih. Bukan kok. Bukan, yang ada bahasa Ibraninya? Enggak, dia belum ada bahasa Indonesianya, cuman Inggris. Oh, bahasa aja. Ibrani semua? Inggris. Oh, Inggris? Iya. Wow. Oh, berarti bukan tafsir ya? Ini seru banget nih. Aku pernah baca buku ini nih. Nah, ini juga cukup keren. menarik ya. Keren nih. Jadi kalau misalnya kita tahu di dalam Bible ada kitab Kejadian, ini ada yang disebut sebagai kitab Kejadian kecil gitu. Jadi ada beberapa kisah di dalam kitab Kejadian yang tidak adanya di sini. Oh ya? Iya. Pernah dengar Abraham ke Arab? Enggak. Nah, ada di sini. Di kitabnya orang Kristen nggak ada Abraham ke Arab, di sini ada. Ada penjelasan tentang Bereshit? Oh, enggak, dia bukannya concordance, dia bukan menjelaskan tiap kata, enggak. Oh. Tapi kisahnya sudah diterjemahkan, tapi beda dengan yang ada di sini. Tambahan lah. Makanya kalau di sini kejadian, di situ sebutnya kejadian kecil gitu. Jadi ada beberapa kisah di dalam beberapa kitab di sini yang tidak masuk dalam sini. Itu sendiri kan memang tidak di kanon, nggak masuk sini gitu. Oh itu? Nggak di kanon. Oh. Keren juga bisa dapetin Loh, barang banyak. langka. Banyak di toko online banyak bisa dibeli, bisa. Oh. Bisa, banyak. Jadi kepingin, buat apa belajar? Oh, main balik lagi? Bukan, jadi gini loh kok. Jadi kayak, oke, berarti yang dulu dipelajari itu adalah entah itu misinterpret, ya kan? Atau bisa juga salah sumber gitu. Beda perspektif. Beda perspektif ya? Ya, beda perspektif. Wow. Tapi dulu waktu belajar yang di sekolah yang singkat itu tuh yang dipelajarin apa? Cara berkhotbah? Atau gimana? Homiletika kan itu namanya. Terus apa lagi? Organisasi. Organisasi, Iya, manajerial. iya. Terus Kan juga ada yang namanya SOM, tahu ya? Sekarang tahu, Som. ikutan dulu. Dulu nggak pernah sekali dua kali lah. Yang aktif tuh cici saya, Som. Oh. Jadi Terus? kan itu ada SOM tuh dari yang dasar sampai selesai gitu. Cuman pas pelajaran Trinity tuh kok aku nggak mudeng ya, maksudnya apakah aku yang terlalu banyak mikir gitu, nggak banyak percaya. Nah jujur aja ya kok ya, kan kalau misalkan zaman dulu itu doa misalkan kepada Bapa, terus diakhiri dengan dalam nama Yesus. Yeah. Terus kalau bergaul dekatnya itu diajarkan untuk bergaul dekat tuh dengan Roh Kudus. Ini boleh? Oke. Belum. Apa namanya, bergaul dekat dengan Roh Kudus. Jadi to be honest, di dalam kan biasa suka saat teduh ya pagi gitu. Saya seringnya karena bahasa roh itu ya, jadi kayak gitu. Nah ini saya justru sebenarnya di sini tuh mau konsul sama Koko, mau nanya, kok bisa ya kayak gitu ya kok? Bahasa roh. Nah, kenapa baru nanya sekarang? Kenapa gak dari dulu? Kok keluarnya malah bahasa Arab dan yang menceritakan tentang Tuhan as a function gitu di dalam kehidupan manusia. Ya kita kan nggak pernah tahu caranya Allah SWT membolak-balikan hati kita, kan kita nggak pernah tahu. Karena di Islam kita juga tahu bahwa yang bisa membolak-balikan hati manusia cuma Allah SWT. Jadi walaupun Ci Christine sebagai pekerja gereja bisa khotbah, bisa pimpin pujian dan segala macam, kalau Allah sudah balikan hati Ci Christine, nggak ada yang bisa nolak. Iya, sama satu lagi nih kok. Dulu ya sampai aku punya juga banyak buku ya, aku pengen ngedaftarin nama-nama Tuhan dari bahasa Ibrani kan. Ada Jehovah, El Gibor. Tar dulu. Apa? Nah, ini perlu nih. Jehovah atau Yehuwa atau Yahweh itu bukan dari orang Yahudi. Yang menciptakan kata Yahweh atau Jehovah itu orang Kristen. Memang itu dicoba divokalkan dari huruf Yod He Vav He ya. Tapi
Yang memvokalkan itu bukan orang Yahudi. Oh gitu. Yang memvokalkan itu orang Kristen, namanya Jean Brardus, di buku Chronographia, diterbitkan di Prancis tahun 1567. Bukan dari Yahudi. Yahudi mana mau suruh nyebut Yahweh, Yehova. Nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. Iya. Yang boleh menyebutkan 4 huruf suci itu hanya Kohen Gadol, imamnya orang Iya, Yahudi, Rabi. yang berasal dari suku Lewi. Iya. Itu pun di tempat yang tertutup dan dianggap paling suci. Dia nggak mungkin ngajarin ke orang Yahudi, bacanya begini, nggak mungkin. Orang Yahudi menyebut yang 4 huruf itu diganti dengan kata Adonai Ya, atau Adonai. Hashem. Iya. Nah, jadi kalau bicara Yahweh itu dari kalangan Kristen. Yang ditanya tadi apa? Oh enggak, aku kan ceritanya nih pengen mengenal dong Oke. Tuhan gitu secara menyeluruh. Maksudnya biarpun maha besar, paling nggak dikit-dikit boleh lah Iya. gitu ya. Sorry. Iya. Kalau yang El Gibor tadi itu adalah gelar. Iya. Tapi kalau orang Yahudi mengenal nama Tuhan itu ada 7. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He, nomor 6 baru Zevaot. Oh iya. Nah, tapi dari 7 nama. Yang dianggap paling suci dari 7 ini yang Yod He Vav He. Makanya ini dianggap paling suci, ini mereka nggak berani sebut, ganti dengan Adonai dan atau Hashem gitu. Terus yang ditulis tadi apa? Iya. El Gibor. Iya, jadi kayak saya mendaftar gitu, melis gitu, ngumpulin gitu. Begitu di Islam, kok gampang banget ya? Udah ada Asmaul Husna ya. Betul. Kembali lagi kan saya belajarnya kan dari Google. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya nyari gitu. Wow, jadi saya mengenal kepribadian Allah itu Iya. ternyata banyak dan memang seperti kayak udah di-prepare gitu. Iya. Ini loh sesuai dengan Iya. kebutuhan gitu. Sama Betul. satu lagi kok. Tahu di kitab Wahyu kan? Iya. Yang dikatakan itu kan apokalip ya. Apokalips. Iya, dikatakan bahwa nanti akan ada pujian penyembahan siang dan malam yang tidak henti-hentinya. Terus aku lihat gitu loh, betapa Muslim 24 jam di belahan bumi mana, di seluruh bumi ini sedang memuji-muji Tuhan ya, gitu loh. Jadi kayak wow, ini kayak satu penggenapan dari apa yang tertulis gitu loh. Kita nggak usah cocokologi lah. Iya, nggak cocokologi. Kita nggak usah lah ya, nggak usah cocokologi lah. Itu kan kitab kita yang dulu gitu lah. Iya. Walaupun di dalam kitab kita yang dulu itu kita masih bisa melihat ada kebenaran, tapi kan sudah bercampur dengan kebatilan. Iya. Ya, yang sekarang kita harus pegang ya Quran, gitu aja. Tetapi misalnya kita mau pakai kitab kita yang dulu itu hanya untuk edukasi, masih boleh. Seperti penyempurnaan gitu loh kok. Betul, tetapi banyak sekali kebatilan yang di dalamnya. Gitu. Kontradiksi ada. Kemudian ayat yang tidak otentik pun ada. Pasti Christian nggak pernah baca ini, yang ini. Belum lah, baru juga lihat. Dulu waktu belajar, tadi kan saya dengar Christian bilang waktu pelajaran Trinity kok saya nggak mudeng gitu ya. Betul? Coba baca ini. Yang di garis merah nih. Oh, oke. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, itu ajaran Trinitas bukan? Iya. Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Iya. Kan itu ajaran Trinitas. Di seluruh Bible, ayat yang mengajarkan konsep Trinitas cuma satu ini. Iya. Nah, ada keterangannya di bawah nih. Nah, Yang itu di garis boleh merah baca. juga? Iya. Di dalam sorga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dapat dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling Aduh, ada asapnya. dari Vulgata. Kenapa? Terus. Dari Vulgata. Terus. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Karenanya bagian ini Pasti tidak asli. tidak asli apa? Tidak asli apa? Sudah. Pasti belum pernah baca begini kan? Belum. Ini ada di dalam kitabnya orang Katolik. Kitab orang Katolik 73 buku. Kitabnya kita dulu kan 66 buku. Ini kan yang dipakai kan dulu kan? Iya. Dulu mah belum ada TB2. Yang inilah TB1 lah. Ini 66 buku kan? Iya. 66 surat lah kalau kita anggapnya.
66 yang di sini sama dengan 66 di sini. Cuman yang di sini menolak 7 dari sini. Nah, ada keterangan begini. Kalau di sini kan nggak ada catatan kaki. Iya. Di sini ada. Kenapa nggak ngerti? Nah, karena itu tuh tadinya adalah apa ya, pemikiran agama, pemikiran orang yang tadinya menjadi catatan di pinggir halaman. Dulu kan orang kalau menyalin kan ada 2 kolom nih begini nih. Ini ada catatan di pinggir, nanti ada orang catatan di tengah kolom, ada yang di pinggir sini. Catatan ini menjadi ayat. Iya. Nah, kalau pendeta, kok saya nggak ngerti ya Trinitas ya? Karena kamu belum dijamah Roh Kudus. Betul nggak? Iya. Nah, begitu. Dulu itu penjelasannya kayak air, nguap. Itu hanya analogi-analogi. Analogi, iya. Tapi kan setiap analogi itu pasti tetap nggak bisa masuk. Karena apa? Setiap elemen yang dicobakan dianalogikan itu kan merupakan zat yang berbeda. Gitu. Betul. Iya. Rumus kimianya aja udah beda. Kalau dulu saya waktu masih kecil menganalogikannya apa? Trinitas itu seperti matahari. Kan matahari bersinar. Kan sinarnya sampai ke kulit, berasa panas. Matahari itu Bapa, sinarnya itu Yesus, yang berasa di kulit itu Roh Kudus. Dulu saya begitu. Oh. Nanti ada lagi yang batu, es batu, terus Iya. jadi uap, Iya, jadi iya. apalah gitu ya. Iya. Ya, tapi itu semuanya nggak bisa menggambarkan Trinitas secara utuh. Gitu. Nanti ujung-ujungnya pendeta akan bilang apa? Ya memang nggak bisa karena itu misteri. Pasti bilang, pernah dengar nggak misteri? Kenapa misteri? Karena dari agama-agama sebelumnya juga begitu misteri. Paganismenya. Paganisme Romawi, Helenisme Yunani, sama Platonisme. Nah, itu yang masuk ke sini. Pasti kan jago bahasa Inggris nih, penerjemah nih. Iya. Dikit-dikit lah kok. Boleh dong kalau baca ini dong. New American Bible. Wow. Tahun berapa? Ini juga Bible-nya orang Katolik. Tapi untuk yang di Amerika, ini yang dulu diterbitkan pertama kali 1970. Kalau ini 86 sudah yang keberapa? Nih ada 70 di bawah. Mana ya? Nyari lagi. Adalah pokoknya 70. Pasti kan si Kristen kan pasti akrab banget sama ayat 1 nih. Oh. Kan? Prolog. In the beginning. Oh iya. Yeah, the beginning was the Word, and the Word was with God, Oh, and the Word was God. ngomong wordnya aja enak banget ya. What? Kalau jago bahasa Inggris ya. Word. Coba ini ada keterangan apa nih di bawah nih? Ada yang saya Oh ya, kuning-kuningin. di Apa stabilo tuh? ya. Kecil banget sih kok. Iya. Ini faktor U nih. Nah, Oh, it's a Hellenistic philosophy. yang ngomong ini kan bukan saya. Iya. Coba. Ini Bible ngaku ada Iya. Hellenistic filosofi di dalamnya. Ini Bible ngaku ada ayat yang pasti tidak asli. Kok bisa ya? Nah loh, untung udah Islam. Untung udah bersyahadat. Iya. Alhamdulillah kan. Mana boleh dicampur-campur begini? Ini kan satu nih Hellenistic Iya. filosofi. Iya. Nanti ada lagi tulisan bapak-bapak gereja tentang paganisme Romawi. Oh. Jesus as the Word, as the firstborn of God. Apa namanya? Who crucified and arose after 3 days. We propound. Ini kata bapak gereja nih, Justin Martin yang ngomong. We propound nothing new or nothing different with what you believe and esteem as sons of Jupiter. Apa artinya? Iya. We propound, artinya kami menyatakan, meyakini tidak bahwa ada yang berbeda dengan dari apa yang kalian hormati anaknya. sebagai putra-putra Dewa Jupiter. Jupiter. Kok boleh sih? Lah kok boleh? Ke zaman dulu kan? Oh iya, maksudnya wow. Zaman dulu itu kan orang bisa begini, Cik Christine. Saya menulis, yang nulis saya, tapi saya ngaku sebagai Cik Christine. Ya Itu nggak? dulu, boleh. Belum jadi kriminal. Nggak ditangkap sama tentara Romawi. Kalau sekarang Cik Christine nulis, ngaku sebagai saya misalnya, saya bisa nuntut, gitu. Bisa ditangkap. Gitu. Ini
Koko nanti bisa cross check lagi ya. Saya sempat belajar dulu Alkitab, gurunya tuh orang bule, orang New Zealand. Dia bilang zaman dulu waktu nulis Alkitab nih kan naik keledai. Jadi misalkan naik keledai. Serius kok lagi nih terus salah. Tiba-tiba keledai berhenti kayak kita naik mobil kan ngek gitu kan. Tek, titik Salah. disitulah titiknya. Titik apa? Titik komanya. Oh. Kan ngawur lah itulah. Iya, tapi nanti saya cari, maksudnya harus ada data ya. Ya. Saya nggak bisa ngomong begitu aja. Saya pernah belajar itu, gurunya orang New Zealand. Ada lagi nanti yang ngomong apa ya? Saya pernah ingat ceritanya dari Syekh Yusuf Estes. Pendetanya dia pernah ngaku bahwa orang-orang zaman dulu nulis pakai lilin ngantuk. Pas lagi ngantuk, set jadi salah nulis gitu katanya. Ya itu kan, aduh, nggak apa ya, nggak ilmiah gitu kalau Iya. gitu. Nanti kalau saya tunjukin ini, Kristen lebih kaget lagi nih. Yang nulis ini sejarawan. Gospel of John. Nah, yang tadi dibaca, ya, Iya. Yohanes, Gospel Yohanes, menyadur dari tulisan penulis namanya Euripides. Euripides menceritakan tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Jadi Yesus itu mau disamakan dengan Dionysus, anaknya dewa Zeus. Oh, aduh banyak banget orang yang nggak tahu kok. Taunya ya dipikirnya nih yang nulis kitab Yohanes itu adalah rasul Langsung. kesayangan. Yohanes anak Zebedeus. Iya. Ntar dulu ya, Oh my saya God. lagi nyari buku lagi nih. Aduh. Untung udah sadat sih. Nih nanti ini jangan lupa bacain ini. Bentar ya. Saya cuma mau nunjukin ini aja nih. Bentar. Aduh, Sacred Gnostic. Buku yang itu di mana ya, Rick? Kok ini kan Gnostic ya kok? Betul, ya tapi kan Gnostik juga dianggapnya Believe in God, kelompok. tapi nggak punya agama kan? Believe in God. Tetep itu agnostik yang Oh, punya ini. agama. Oke. Beda. Iya. Bentar ya. Yang itu di mana ya, Rick? Yang tulisannya si itu. Gua bawa apa enggak sih? Urusan siapa nih? Jadi kalau misalnya pada ngomong, boleh. Oke, siap. Pasti yang kamu telepon dulu. Ntar dipikirnya ini lagi. Aduh, mana ya bukunya ya? Kok nggak ada ya? Banyak banget. Kasian ya kok, banyak banget yang... Ya abis gimana ya? Memang harus punya bukti sih kalau saya ya. Iya, banyak banget yang belum... Iya, dibuka. Mana ya? Yang itu ya? Judulnya apa? Oh ini nih, di sini. Nah, kalau yang ini bilang bahwa yang Gospel Yohanes menyadur dari tulisan Euripides tentang Dionysus anak dewa Zeus. Kalau yang ini Gospel Markus menyadur tulisannya Homer tentang Odyssey. Odyssey. Nah, Raja Odyssey, Raja Odyssey yang membantu menghancurkan kota Trojan. Pernah dengar? Ketika dia pulang ke kerajaan Iliad selama 10 tahun, cerita itu disadur oleh Gospel Markus. Jadi Markus tuh, yang dokter mah Lukas ya? Ya. Oke. Jadi di dalam Markus, dia menyadur tulisan-tulisan Homer itu, penyaduran itu disebut dengan metode mimesis. Artinya, narasinya diambil, tapi nama orangnya diganti, nama tempatnya diganti. Markus dari Homer, Yohanes dari Euripides. Jadi jangan sedih gitu. Enggak sih. Enggak ya, alhamdulillah ya, sudah masuk Islam. Iya. Nah sekarang saya mau tunjukin ke Kristen ini. Tadi kan sempat bicara tentang Yesus sebagai rabi. Di tradisi Yahudi, rabi itu kebanyakan lah ya, mungkin ada satu cuman 2 yang tidak menikah. Semua rabi itu pasti menikah. Pernah baca dong di Bible ketika Yesus kakinya atau kepalanya diurapi oleh seorang wanita dengan minyak yang sangat mahal. Narwastu, ya. Boleh nggak orang Yahudi laki perempuan bersentuhan? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah kenapa bisa diurapin kakinya, kepalanya sama perempuan? Diusap pakai rambut lagi. Oh. Itu dianggapnya oleh apa ya namanya ya, oleh ahli-ahli sejarah. Contohnya salah satu adalah Profesor Barbara Thiering namanya, yang meneliti tentang dokumen Dead Sea Scroll.
peristiwa itu di dalam Bible dianggap oleh Profesor Babaratian itu adalah proses atau prosesi pernikahan Yesus. Oh, Ya kalau nggak Iya. tradisi Yahudi kan nggak boleh. Itu bisa dirajam kalau laki-laki perempuan Iya, bersentuhan iya. begitu. nah itu konfirmasinya gini kok tentang perumpamaan yang 5 gadis bawa minyak itu loh. Mm-mm. Jadi kan sebenarnya menunggu mempelai prianya datang kan. Mm-mm. Jadi memang nggak boleh Kalau itu sih sebenarnya hanya perumpamaan. adat istiadat Yahudi nggak boleh. Iya, kalau itu sih saya melihatnya hanya perumpamaan bahwa orang Kristen itu nanti akan dianggap atau dilihat seperti mempelai perempuan yang akan bertemu dengan Yesus sebagai mempelai pria, gitu. Yaitu pertemuan antara Yesus dengan orang Kristen gitu loh. Bukan berarti menikah secara literal. Iya. Tapi sekarang baca ini kan pintar bahasa Inggris. Enak saya kalau sama orang yang pintar bahasa Yang di Inggris. highlight ya. Ya, Wisdom and Mary of Magdala. Mary of Magdala itu artinya Maria Magdalena. Iya. Terus? Wisdom who is called barren is the mother of the angels. What? Tunggu kok. Kenapa? Hikmat yang dikatakan mandul adalah ibu dari para malaikat. The companion of the Savior is Mary of Magdala. Terus? Yep. The Savior loved her more than all the disciples, and he kissed her often on her mouth. Oh my. Coba tolong diterjemahin dong, buat yang nonton dong. Jangan paham sendiri dong. Iya, adalah teman. Oke, ulang dari awal ya kok. Ya. Jadi hikmat yang dipanggil mandul adalah ibu dari para malaikat. Ya. Yang menemani penyelamat, the Savior, adalah Maria dari Magdala. The Savior atau penyelamat mencintai dia lebih daripada mencintai murid-muridnya. Dan dia mencium her atau perempuan itu, Mary of the Magdalene, sering banget di mulutnya, di bibirnya. Orang Yahudi cium di bibir laki perempuan, kalau bukan suami istri diapain? Ya nggak boleh lah dirajam, Nah. itu kan namanya berzina. Berarti menurut tulisan ini loh ya. Iya. Ini bukan saya nggak bilang ini menurut Islam atau menurut apa loh. Ini menurut dokumen ini yang tidak masuk dalam Bible. Disebutkan Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Iya. Kalau bukan istrinya boleh nggak dicium di bibirnya? Nggak boleh. Nah itu aja. Ini adalah gospel-gospel yang ditemukan di desa Nag Hammadi tahun Nggak 19 dimasuk di dalam. ya tahun 1945 tidak masuk ke dalam Bible. Ini dikentarai adalah gospel-gospelnya dari kelompok Kristen Gnostik. Salah satunya Kristen Basilidean. Pernah dengar? Enggak. Nah, saya tunjukin lagi. Jangan kaget ya. Kristen Basilidean. Nah, ada Kristen namanya Kristen Basilidean yang tumbuh suburnya malah di Mesir. Dari akhir abad pertama sampai abad kedua. Bentar ya. Nah ini. Baca beberapa kalimat yang terakhir aja. Okay. Someone else wore the crown of thorn and I was on high, poking fun at all the excesses of the rulers and the fruit of their error and conceit. I was laughing under it. Ini tuh Apa? tunggu ya aku dari awal. The death they think I suffer, they suffer in the error of blindness. Jadi ini seperti kejelasan Peristiwa penyalipan. iya, Yesus sendiri yang berkata gitu kan? Iya. Ya dianggapnya begitu. Error and blindness. They nailed their man to their death. Their thought did not perceive me, since they were deaf and blind. By doing this, they pronounced judgment against themselves. Terus? As for me, they saw me and punished me, but someone else, their father, drank the gall and the vinegar. Terus?
it was not I. They were striking me with a scourge, but someone else. Berarti bukan dia. Bukan. Simon bore Simon bore the cross on his shoulder. Ini yang mikul salib ya? Ya, pernah baca kan di Matius, Markus, Lukas? Simon dari Kirene. Nah, lu tahu, berarti benar di pendeta nih. Terus? Someone else bore the crown of thorn, and it was. Apa? Iya, jadi yang pakai mahkota duri itu adalah someone else. Jesus saw. Iya, oke, gimana? Jadi ya Yesus itu melihat dari tempat yang tinggi. Iya. Terus ya. Yang disalib? Iya. Bahwa bukan dia. Nah, yang disalib siapa? Simon of Cyrene. Iya. Nah, ini dari dokumennya Kristen Basilidean namanya. Ini ya tidak masuk ke dalam Bible. Iyalah, bisa ya bisa bubar dong ya. Iya. Tapi ini juga nggak benar kan kok, karena yang menurut Quran kan bukannya bukan. Iya, maksud saya gini lah. Ini kan dokumen Kristen ini, ini dokumen Kristen ini. Jadi Kristen sendiri itu kan banyak kelompoknya, ya. Itu semuanya dijelaskan dan dikoreksi oleh Quran, gitu. Tetapi ada dokumen yang menyatakan bahwa ada kelompok Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus yang disalib. Lah terus? Lah terus gimana? Lah terus makanya di Quran dijelaskan, dikoreksi bahwa yang dibunuh dan disalib itu bukan Yesus atau bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi orang yang diserupakan. Ya, tapi di sini ada yang bilang yang disalib itu Simon orang Kirene. Ya, gini. Bukan berarti kita orang Islam harus percaya ini, bukan. Yang kita pegang, kita percaya adalah Quran. Tetapi kalau ada cerita yang sejalan dengan Quran bahwa yang disalib bukan Yesus, ya kita cuma bisa mikir ternyata ada perbedaan pandangan di dalam Kristen gitu. Berarti ini kan hanya salah satu kelompok Kristen yang bertahan dan sukses gitu. Oh iya. Itu aja sih sebenarnya. Bukan berarti kita bilang ini salah terus ini pasti benar, enggak juga, yang benar Quran gitu. Iya, kan udah nggak ngurusin lagi. Iya, cuman kan ini kan buat edukasi. Betul. Seperti siapa? Si Christine dulu sebagai pendeta kan mungkin belum pernah baca ini. Belum lah kok. Ini kan kita hanya membuka wawasan aja gitu. Book of Enoch aja dilarang. Nah, kenapa dilarang? Karena ceritanya mungkin sedikit berbeda dengan kejadian di sini. Iya. Gitu. Sama apa? Kitab Orang Jujur pernah baca? Belum. Kan ada kan di Yosua tertulis di dalam Kitab Orang Jujur gitu kan. Nah itu salah satunya. Tapi kan dilarang oleh gereja. Iya, dilarang kenapa? Karena itu dianggap apokrifa. Apokrifa zaman dulu artinya itu yang dirahasiakan. Zaman sekarang orang Kristen bilang itu palsu gitu. Nah, jadi kan terlalu banyak intrik-intrik di dalam Kristen. Ini belum saya tunjukin yang ini. Ada buku judulnya begini. Nah, coba tolong terjemahin judulnya aja. 16 Crucified Savior. 16 penyalipan dari penyelamat. Christianity before Christ. Ini kan the world 16 crucified saviors, berarti 16 juru selamat dunia yang disalib. Iya. Jadi kekristenan sebelum Kristus. Emang ada? Loh. Jadi maksudnya kekristenan itu konsep kekristenannya, konsepnya. Jadi ada orang yang dianggap dia udah disalib, kemudian dia bangkit, kemudian dia dianggap sebagai juru selamat. Itu ada 16. Jadi Yesus yang ke-17. Wah, kok gitu? Ya ini banyak disangkal sama orang Kristen. Iya. Tapi kan dia juga bisa membeberkan siapa saja dan berdasarkan data. Iya, publishnya baru sih kok nih, 2018 ya, tapi pertama kali 1875 ya. Ini buku siapa nih? Bapak Gereja, Santo Agustin, judulnya The Confessions. Yang dia tulis pengakuan bahwa baca sendiri ya, nih yang dikuningin tentang itu tadi John 1:1. One puff up with the most unnatural pride. Some book of the Platon is translated from
Oke. Hah? Dibaca dong, jangan dalam hati dong. Yang nonton juga pengen denger. Oke. Thou procurest for me by means one of puffed up with most unnatural pride. Yang sombong nih ceritanya kok. Certain books of the Platonists, beberapa buku dari Platonis. Ya. Translated, diterjemahkan dari Latin, dari Greek into Latin. And therein I read. Dan kemudian dibaca, not indeed in the very beginning was the Word. What? And the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was nothing made. That which was made by Him is life, and the life was the light of man. Dia sedang membicarakan ini, John 1:1. Oh, In the iya, beginning. iya. Ini menjelaskan. Artinya apa kalau gitu? Jadi bukan the word, tapi bahwa Artinya Tuhan. kata-kata kalimat in the beginning was the word and the word was with God and the word was God itu banyak berasal dari buku-buku orang yang berpaham Platonisme. Iya. Itu kan buku-buku Platonisme banyak diterjemahkan Iya. dari bahasa apa Latin ke bahasa Yunani. Iya. Artinya dengan apa namanya dengan alasan atau apa ya diversion dengan beberapa alasan lah tidak apa namanya tidak berbeda yang mengenai ayat in the beginning was the word and the word was with God and the word was God itu berasal dari kalangan Platonis. Jadi tadi saya bilang di dalam gospel ini khususnya di Perjanjian Baru